Lanjut, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sebagai suatu sistem, Pancasila merupakan kesatuan dari bagian-bagian. Dalam hal ini, tiap-tiap dari sila Pancasila antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, berhubungan, dan saling melengkapi. Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta tidak terpisahkan di antara sila-silanya. Namun, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki kedudukan yang tinggi dan luas dibandingkan dengan keempat sila yang lain. Jadi, dari 5 sila yang ada, satu sila yang mempunyai posisi istimewa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena sila ini terletak di luar ciptaan akal manusia. Azhar 1983. Secara berurutan, Pancasila berada pada bentuk piramid dengan tatanan yang hierarkis. Dalam susunan hierarkis dan piramid itu, ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan dan perikemanusiaan. Persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila dari lain-lainnya. Mengingat sila pertama menjadi basis daripada sila yang lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki tingkat tertinggi atau terluas dalam susunan hierarkis, piramid, dan meliputi, melandasi, serta menjiwai. Dengan demikian, sila kedua juga melandasi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila keempat melandasi dan menjiwai sila kelima. Sebaliknya, sila kedua diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila pertama. Sila ketiga diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila pertama dan kedua. Sila keempat diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila kelima diliputi, dilandasi, dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jelas bahwa kelima sila, kecuali sila pertama, adalah selain meliputi, melandasi, dan menjiwai, juga saling diliputi, dilandasi, dan dijiwai antara sila satu dengan yang lain. Hanya sila ketuhanan yang Maha Esa yang meliputi, melandasi, dan menjiwai tanpa diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila yang lain dari Pancasila. Dalam susunan kesatuan hierarkis berbentuk piramid ini, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah yang paling luhur. Oleh karena itu, merupakan basis dari keempat sila lainnya. Thailand 1999-1969. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem ini merupakan tujuan menuju pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang hendak dicapai oleh keempat sila yang lainnya dari Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai sistem Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Merupakan kesatuan dari bagian-bagian. Bagian-bagian dimaksud adalah sila Pancasila yang menyatu secara bulat dan utuh. B. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Sila pertama memiliki fungsi keimanan dan ketakwaan. Sila kedua berfungsi dalam tugas-tugas kemanusiaan. Sila ketiga berfungsi menegakkan persatuan dan kesatuan. Fungsi sila keempat adalah mempertemukan kebersamaan dalam perbedaan. Fungsi sila kelima adalah kesejahteraan dan berkeadilan. C. Saling berhubungan dan ketergantungan. Sila yang satu dan yang lain saling meliputi, melandasi, dan saling menjiwai, serta saling diliputi, dilandasi, dan dijiwai. Kecuali sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hanya meliputi, melandasi, dan menjiwai tanpa diliputi, dilandasi, dijiwai oleh sila-sila Pancasila lainnya. D. Keseluruhan dimaksud
untuk pencapaian tujuan tertentu yang merupakan tujuan sistem, yaitu suatu kehidupan sejahtera yang berkeadilan, meliputi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir terjadi dalam lingkungan yang kompleks, yaitu dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam satu wadah Pancasila. Lanjut ke materi yang keempat oleh Fahmi. Pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi: 1. Etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. 2. Etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung dalam Pancasila. Deontologis artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teleologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Adapun pemaknaan tersebut didapatkan dari jenis etika, yang mana senantiasa terkait erat dengan bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. Etika bersifat universal, berbeda dengan etika yang berlaku pada tempat tertentu. Misal, adat bertemu orang Jawa berbeda dengan adat bertemu orang Batak. Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan bersama. Etika ini memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Etika bertendensi dengan kata moral, berarti berasal dari hati nurani setiap orang. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar Grundnorm yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri 5 oleh Hasan. Itunya mana? Bentar dulu. Rekam layar kok ada?
Di sini saya akan mengumpulkan tentang apa itu norma. Dalam kehidupan di masyarakat, agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik, seringkali adanya peraturan-peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut, di mana dengan adanya norma yang berlaku dalam lingkungan, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Beragam norma diterapkan dan melekat di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Norma-norma yang ada biasanya bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi masyarakatnya guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Norma juga sering disebut sebagai suatu kaidah yang berlaku untuk mengatur setiap perbuatan manusia. Dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga, dan bila tidak dilaksanakan oleh setiap anggota di dalam lingkungan tersebut, maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau dan melanggar segala peraturan yang ada dan berlaku. Nah, pengertian norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos, yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Craig Calhoun merupakan sosiologis asal Amerika yang menyatakan norma baginya merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi di tengah masyarakat. Sedangkan menurut Utrecht yang merupakan ilmuwan sekaligus pakar hukum yang lahir di Surabaya, menggambarkan bahwa norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur berbagai tata tertib di dalam masyarakat maupun bangsa, di mana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat. Dan jika melanggar, akan ada suatu bentuk konsekuensi dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pengertian yang ada dari berbagai macam ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di atas mengenai dapat disimpulkan bahwa norma sosial merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma atau peraturan yang dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Pengertian norma menurut para ahli. Menurut Brom dan Zelnick mengatakan bahwa norma adalah sebuah rancangan yang sifatnya ideal setelah berasal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya, dengan tujuan agar bisa mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera. Menurut Dellebaum yang merupakan sosiologis asal Jerman, menyatakan bahwa norma sosial merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur tiap individu yang ada dalam suatu lingkaran masyarakat agar bertindak maupun berperilaku yang sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Adapun menurut Sujono Sukanto. Sujono Sukanto merupakan rektor kepala sosiologi dan hukum ada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga mengatakan bahwa norma sosial adalah sebuah perangkat yang dimana norma tersebut dibuat agar hubungan yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Adapun fungsi norma, seperti yang sudah dijelaskan di atas, norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Berikut beberapa fungsi norma yang ada di masyarakat. Yang pertama,
pertama, untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Yang ketiga, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Keempat, untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Kelima, digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Keenam, norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Ketujuh, norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Yang terakhir, norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Macam-macam norma. Norma itu dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama, norma yang formal. Norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Contoh dari norma formal yaitu mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang tertera pada lembaga daerah. Yang kedua, norma mengenai penataan pemukiman yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang tertera pada lembaga daerah. Selanjutnya, kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yang tertera pada lembaga daerah dan masih banyak lagi. Berbagai norma formal lainnya seperti nilai Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Saat kamu pelajari dalam buku teori hierarkik norma hukum yang membahas mengenai wujud penerapan dari sistem negara hukum Indonesia. Yang kedua, norma menurut sifatnya yaitu norma non-formal. Norma non-formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat Nggak mau ngasih aja kamu. Buat ganjel lu. Ini nggak kuat ya, nggak kuat. Ininya. Nggak mau, gue mau kawin soalnya. Ini mau dibikin. Norma non-formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskan, dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis. Namun masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi. Contoh dari norma non-formal yaitu aturan-aturan yang ada di rumah maupun keluarga, seperti bagaimana cara kita bersikap, kita makan maupun minum, dan juga bagaimana cara kita berpakaian. Nah, itu adalah contoh dari norma non-formal. Adapun jenis-jenis norma dan contohnya. Norma secara jenisnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang, ajaran yang merupakan segala ilmu atau pedoman bagi para penganut agama tersebut, maupun larangan yang berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Berdasarkan pengertian norma agama, maka di dalamnya memiliki sifat yaitu dogmatis, yang berarti bahwa
aturan yang tidak boleh ditambah maupun juga dikurangi nilainya sesuai dengan yang tertulis pada kitab suci masing-masing agama. Norma agama adalah norma agama sendiri dipercaya jika dilanggar memiliki sanksi yang nantinya akan diberikan setelah orang tersebut meninggal dunia berupa dosa maupun hukuman yang harus dijalankan berdasarkan ajaran masing-masing agama akhirat. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seorang. Norma ini merupakan suatu yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Intinya norma ini memiliki tingkah laku yang dilakukan seseorang. Berdasarkan ajaran norma ini, biasanya orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan dikucilkan di tengah masyarakat. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan tata krama mereka dan juga adat istiadat setiap individu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan beragam suku budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda dan itu berdampingan satu sama lain. Norma kesopanan ini diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan berlakunya norma kesopanan dalam penerimaan diri dari masyarakat mampu menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua, memahami hakikat dan tata etika dalam bergaul dan mampu bersosialisasi dengan baik tanpa melanggar hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar denda atau penjara. Mas. Kemudian mari kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Sok silakan barangkali ada yang mau menjawab. Iya. Langsung jawab. Apa? Siapa? Siapa? Ya, sok mangga. Hal yang menjadi fokus utama etika dalam pelayanan publik adalah yaitu senyum, salah, sapa, ramah, dan melayani dengan tulus hati merupakan salah satu contoh etika yang baik dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik. Gitu saja. Sebentar. Sebentar. Itu tulis nanti yang jawab siapa dia. Jawaban juga. Ini kita jawab. Jawaban dijawab. Apa? Tadi gimana? Imut? Soal ini mau jawab soalnya dari Fahmi yang nomor 2 itu loh. Iya. Kan kami yang nomor 2 kan hal yang menjadi fokus utama dalam etika. Iya. Yang menjadi fokus utama etika dalam pelayanan publik. Iya, itu. Jawabannya itu sama, sapa, ramah, dan melayani dengan tulus merupakan salah satu contoh etika yang baik dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik. Oh iya, baik. Ya.
Barangkali ada yang mau menambahkan dari tadi jawabannya Imut, silakan. Mangga. Imut kan? Siapa sih? Imut. Ina kan ya Imut ya? Iya. Sok barangkali ada yang mau menjawab lagi dari soal-soal yang udah dikirim tadi. Kami nomor 2. Ya, silakan Saudara Irfan mau menjawab soal yang berapa? Menjawab dari soal Fahmi untuk jawabannya nomor 1, tantangannya adalah tantangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kedua, mempunyai di bawah pemerintahan. Yang ketiga, konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Yang keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung nilai-nilai keadilan. Yang kedua, satu tiga pertama dalam pelayanan tahun 1 pemerintahan pemerintah dan keempat yang kedua dimensi reflektif ketika dalam menimbang pilihan secara bijaksana dan dalam evaluasi yang ketiga integritas ketika menjembatani dalam pengambilan tindakan perjuangan. Udah cukup Saudara Irfan? Barangkali ada yang mau menjanggal dari jawaban Irfan mengenai jawaban dari soal nomor 1 punya Fahmi. Atau barangkali ada yang mau menjawab dari soal-soal yang lain. Ya, silakan Saudara Sidki. Banyak Kita belum. Ya. Ya, barangkali ada yang menyanggal dari jawaban Fahmi atau ingin menjawab soal-soal yang lain. Ya, silakan. Bukain ingin menjawab soal dari siapa? Yang pertanyaan tadi pertanyaannya itu dalam teori kausal materialis dapat digambarkan apa? Satu-satu. Sudah cukup. Nomor kira soalnya kita kan? Oh, soalnya kita. Ya, barangkali tadi bukan Nia, gimana Nia? Tadi ingin menjawab. Iya, mau jawab pertanyaan dari Bisa, iya silakan. dalam teori kausal materialis dapat digambarkan oleh empat. Nomor berapa? Nisa yang mana? Soal yang mana? Jawabannya adalah Yang nomor 1, silakan.
Nomor 1. Jadi materialis atau bahan yang berasal dari cahaya dapat melakukan kebiasaan budaya dan dalam perkembangannya sehingga pada hakikatnya adalah inti dari yang saya ingin menjawab yang kedua pertanyaannya adalah jadi panjangnya merupakan tambah dari bagian bagian antara satu dengan yang lainnya yang jelas tetap tidak terpisahkan yang terjelas namun dalam memiliki daya kerepotan yang tinggi dan kemampuan ketika yang lain dan ini bila yang ada kan kita yang pokoknya doang ya kita tetap di saja ya Lanjut untuk yang mau jawab soal yang pertanyaan yang lain. Belum. Ya, silakan barangkali ada yang mau menjawab lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Hasan tentang apabila sosial tidak disertai sanksi. Sosial tidak memiliki sanksi yang berkewajiban yang maksudnya terjadi apabila sosial tidak disertai sanksi. Terjadi apabila ada pembebasan masyarakat apabila contoh hal tersebut disebabkan karena tidak adanya sanksi yang dapat membatasi perilaku dan tindakan manusia untuk tidak melanggar norma yang berperilaku di masyarakat. Kemudian bila adanya tindakan. Ya, tadi untuk jawaban Intan barangkali ada yang mau menambahkan. Jawab deh. Bisa ngomong nggak? Ya, kami udah semua. Punya Saidina tuh, Saidina. Udah semua ya. Kita matiin dulu San. Mikirnya tuh. Definisikan cara kita sebagai